Selamat datang di pembahasan metode bagi dua. Nah, video ini adalah tugas dari mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Dr. Haris Muhammad Yusuf MPD dan Ibu Elika Kurniadi SPD MSE. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas apa sih itu metode bagi dua dan bagaimana ya pengaplikasiannya dalam mikroskop Excel. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga. Nah, tetap stay tune dalam video ini ya. Yuk kita langsung aja masuk ke pembahasan apa itu metode bagi dua. Metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Interval tersebut membagi dua bagian. Lalu memilih dari bagian itu, dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang kali hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Nah, itu adalah penjelasan metode bagi dua. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita intip aja bagaimana sih pengaplikasiannya dalam mikroskop Excel. Sebelumnya di sini kelompok kami sudah menyiapkan satu buah contoh soal seperti yang ada di layar. Kemudian kita masuk ke developer, klik Visual Basic. Selanjutnya kita bikin di General di bagian Project PBA Project. Kita ketik di sini function f dalam kurung x s double. Nah, bisa kalian contoh ya, seperti yang ada di layar. Kemudian di sini saya menggunakan contoh soal saya tadi dengan f sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 dikali x dikurang 10. Jangan lupa selalu dikasih jarak, yaitu spasi. Kemudian kita bikin di bagian sub bagian 2. Dalam kurung 1 to 1000. Langkah-langkahnya bisa kalian ikutin seperti yang saya buat. Nah, di bagian ini dim error s double. Selanjutnya di sini saya bikin a dalam kurung 1 sama dengan L1, kemudian b sama seperti yang di atas. Ingat ya teman-teman, spasinya jangan sampai ada yang salah.
Selanjutnya di bagian for n sama dengan 1 to mn. Di sini saya ketik C dalam kurung n tutup kurung sama dengan buka kurung A dalam kurung n ditambah B dalam kurung n tutup kurung per 2. Nah, di situ saya tinggal tekan enter, dia ke bawah, otomatis ya teman-teman ya spasinya. Selanjutnya saya ketik if dalam kurung A buka kurung n tutup kurung ditambah f dalam kurung C dalam kurung n tutup kurung, kemudian koma spasi 0 dan nah ini kan salah tuh teman-teman ya, berarti tidak boleh koma, jadinya harus kurang. Kita lanjutkan. Nah, ini di bagian if yang pertama yang telah kita buat tadi, kita salin, kemudian kita paste. Di bagian if yang kedua, terus kita ubah tanda kecil dari 0 menjadi besar dari 0 dan if-nya kita samaratakan sejajar dengan n. Dan A tadi kita ganti menjadi C yang bawah kita ganti menjadi B. Selanjutnya kita ingin membuat isi dari bagian error. Di sini saya menggunakan cells dalam kurung 4 ditambah n, 11 sama dengan n. Kemudian saya copy, lalu saya paste ke bawah. Nah, di sini kita pastenya sebanyak yang kita mau ya, sampai hasilnya nanti tidak bisa lagi menemukan hasil atau ada tulisan error seperti itu, teman-teman. Nah, jangan lupa ya di sini diganti penomorannya. Nomor 11, nomor 12, 13, 14. Masih ada hasil ya teman-teman, jadi kita paste lagi.
kita ketik if f dalam kurung a buka kurung n tutup kurung n dikali f buka kurung c buka kurung n tutup kurung sama dengan 0 error kurang dari toler dan nah kita cek ya. Nah di sini jangan lupa ya, awal sekali tadi kita bikin and function. Di sini ada bagian yang kurang ya teman-teman. Jadi hasilnya salah, tidak bisa. Kalau hasilnya seperti itu jadi tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan or di depan error. Di bagian akhir sekali jangan lupa pakai and sub. Seperti yang kalian lihat teman-teman di layar. Selanjutnya di bawah if itu tadi jangan lupa juga kalian ketik exit sub dan dilanjutkan dengan and if. Nah, kita cek dulu ya, kemudian kita klik play di bagian bawah debug tadi. Nah, di sini kita terlihat hasilnya errornya tidak muncul ya teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi ke Visual Basicnya. Ini berarti ada kendala saya yang salah atau kurang, mungkin di bagian errornya mungkin. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, ini di bagian error ini coba kita ganti hurufnya huruf kecil semua. Otomatis ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman. Coba kita coba di bagian error yang ini ya. Berarti nggak bisa berubah errornya teman-teman. Walaupun kita udah coba juga kan, tetap dia otomatis hurufnya menjadi huruf kapital. Nah di bagian ini errornya kita coba. Jadi kita coba semua yang ada errornya. Tidak bisa juga, berarti ada yang kurang ya teman-teman ya. Pokoknya kita cek semuanya itu teman-teman, jangan sampai ada yang kurang atau ada yang salah spasi. Errornya kan masih kecil ya, kita coba besarkan jadi huruf kapital semua. Apakah masih ya teman-teman ya? Itu spasinya saya lupa, saya jarakin. Coba lagi ya teman-teman. Berarti kendalanya bukan di error ya teman-teman ya. Coba kita cari lagi. Sepertinya di bagian error, tidak
coba di bagian ini ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Saya coba errornya ya. Saya ganti jadi huruf kecil semua di sini. Play di bagian debug. Nah, udah muncul ya teman-teman. Maaf ya tadi kekeliruan. Artinya dia benar-benar harus betul ya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian keterangannya di kolom pertama itu kita tekan sama dengan if. Maaf teman-teman, saya kepencet enter. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sama dengan if, buka kurung. Kita klik di bagian kolom pertama FBN. Terus kita ketik kurang dari 10 pangkat min 4 titik koma kutip stop. Lanjutkan dengan titik koma kutip lanjut. Nah, enter. Nah, di situ sudah terlihat ya. Tunggu bentar, saya perbaiki J-nya jadi huruf J besar. Oke, di situ sudah jadi ya teman-teman ya. Lanjut, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di situ sudah kelihatan ya teman-teman. Lanjut dan stopnya. Nah, itulah penjelasan tentang metode bagi dua. Itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.